kabarnya ada enggak gitu. Terima kasih ya jurnalistik pada hari ini ya kedatangannya untuk memberikan penjelasan-penjelasan terhadap proses hukum yang telah dilaksanakan oleh pihak terkait yang menjadi korban adalah mahasiswa-mahasiswa yang datang pada kampus yang ada di Umpri, Binong ya. Nah, kemarin juga ada beberapa orang yang datang menyatakan bahwa pembayaran itu tidak yang sebenarnya dilakukan oleh penerima, tetapi mereka berhak menerima tetapi tidak punya kewenangan, yaitu menggunakan rekening secara pribadi. Itu pun mahasiswanya datang ke saya bersama-sama di sini, lalu saya bertanya seperti apa, kemudian akhirnya ditindaklanjuti, dilaporkan kembali ke Polres Tangsel ya. Nah, tadi juga siang ya ada yang bernama mahasiswa ya, saudara Kevin ya. Dia dipanggil oleh pihak Citra Raya, katanya dia diintegrasi ya. Ini kan sudah dilaporkan di Polda Banten ya, sudah dalam proses, tapi mereka memanggil dengan bujuk rayu, intinya dia supaya saudara Kevin mencabut ya. Nah, saya sebagai pengacaranya saudara Kevin ya, jika ada orang baik pemimpin di Citra Raya, dosen maupun yang lain-lain yang merasa berbuat melakukan sesuatu mengintimidasi saudara Kevin, saya selaku kuasanya akan lakukan upaya dengan cara sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Nah, ini surat kuasanya. Dia telah menggunakan jasa hukum saya karena saya ini pengacara ya, dan ini ditandatangani ya, ditandatangani, dan mereka telah menghadap saya. Saya tanya bermasalahnya apa, bahwa mereka telah diintimidasi oleh pihak di Citra Raya ya. Nah, ini saya menangani perkara ini berbeda dengan kepemimpinan terhadap Umpri, karena ini tidak punya ada urusan dengan Umpri, tapi saya disuruh untuk melakukan tindakan hukum karena saya profesinya hukum dan saya pengacara. Nah, saya tanyakan begitu, kemudian mereka bertanya sama saya waktu bulan Mei itu ya, waktu bikin laporan polisi juga bersama-sama dengan saya datang ke sana. Dan ini telah dilakukan tindakan-tindakan sesuai dengan peraturan yang ada dan sesuai dengan proses-proses yang ada. Nah, pada saat ini sedang dilakukan tindakan proses pemanggilan terhadap orang-orang yang melakukan tindak pidana. Apa itu dilakukan? Karena bahwa kampus di Citra Raya itu tidak memiliki izin apapun, walaupun dia hanya memegangi fotokopi berbentuk akte. Akte itu tidak pada undang-undang. Akte itu hanya sebagai undang yang tidak bisa berlaku dengan sesuai dengan aturan, karena mereka tidak memiliki suatu undang-undang yang sebenarnya memiliki kampus. Di dalam undang-undang akte ya, Menkumham itu, yaitu Undang-Undang 40 tahun 2007 ya, dalam tindak pidana korporasi itu tidak boleh ada nama dua. Tidak bisa dibenarkan bahwa itu nama dua, dan mereka ini tidak memiliki izin, tandanya menyelenggarakan tanpa izin. Nah, sedangkan di Umpri yang sebenarnya di Binong adalah sesuai dengan adanya akte, terus kemudian juga ada Menkumham dan juga ada izin penyelenggaraan. Nah, ini sudah dilakukan sesuai dengan prosedur-prosedur yang ada ya. Karena bahwa di Citra Raya ini ya membuat selalu melakukan hal-hal berpikir yang negatif, sehingga mahasiswa ini di bawah naungan tekanan-tekanan antara ucapan-ucapan dan mendogma, sehingga mereka ini kebingungan. Tetapi mahasiswa yang sadar dan mengerti tentang hidup
kemudian berilmuwan, mereka datang ke kampus utama untuk bertanya dan bagaimana caranya. Nah, kemudian akhirnya di kampus utama dia ada menerima dan sadar bahwa di Ciceraya itu tidak memiliki legal standing yang dilakukan oleh beberapa pemimpin-pemimpin yang tidak bertanggung jawab. Sedangkan mereka itu adalah ilmuwan, tetapi yang diberikan ilmunya yang tidak sebanding dan setara dengan keilmuan yang diberikan kepada mahasiswa, sehingga mahasiswa ini menjadi pelimpungan dan menjadi korban. Tapi mereka selalu meminta pengacara. Akhirnya saya betul sebagai pengacaranya. Nah, akhirnya saya lakukan ini pun dengan hati, dari hati yang paling dalam, dan tidak mengerti mempunyai kepentingan apapun, tetapi saya hanya berpikir proses hukum ini kan ada aturannya, hingga nanti penyidikannya seperti apa, dan kemudian barang bukti telah dilihatkan, dan kemudian nanti tinggal bagaimana caranya tindak lanjut daripada penyidikan selanjutnya. Itu yang saya sampaikan. Nah, kalau misalnya dikti tidak mengambil sikap dengan tegas, banyak perguruan tinggi ada artinya pembiaran. Akhirnya perguruan tinggi ini menjadi terbengkalai karena mungkin ruang lingkup terhadap dikti tidak tercapai tujuan untuk menyelesaikan permasalahan. Yang harusnya dikti itu mengambil sikap tegas dan benar sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan yang ada, dengan sesuai dengan dokumen-dokumen yang dimiliki. Tapi tidak ada yang namanya dikti itu membuat satu kontroversi, membuat satu pemikiran-pemikiran, akhirnya bahwa Umpri ini menjadi seperti orang tidak mempunyai kendali. Setelah saya memimpin di sini, maka saya rapikan semua ini sesuai dengan dokumen yang ada. Itu yang saya sampaikan. Nah, nanti ada Dewan Pembina yang akan perlu sampaikan, karena sejarahnya juga ini Umpri dipimpin oleh Dewan Pembina, dan di sebelah saya juga ini ada dosen yang merasa dikucilkan, yang merasa dosen ini tidak bergabung, sehingga dosen ini diperlakukan tidak baik, sehingga mereka tetap keberadaannya ada di kampus utama. Itu yang saya sampaikan. Oke, lanjut. Jangan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara-saudara semua, bahwa tadi benar apa yang dikatakan oleh Bapak Rektor Dr. Halim Darmawan, bahwa kami itu sudah jauh-jauh hari memproses langkah hukumnya, karena terkait dengan adanya pelanggaran-pelanggaran dilakukan oleh mantan ketua yayasan dan mantan daripada rektor yang saya anggap cacat yuridis, karena pengangkatan rektor itu dianggap tidak sesuai dengan aturan daripada yayasan. Nah, saya juga sudah menempuh langkah-langkah ini cukup lama, dari mulai bulan Desember, kalau nggak salah November Desember, sudah melaporkan ke Polres Tangsel itu terkait dengan adanya pelanggaran dari bendahara yang sudah berakhir masa jabatannya, tapi masih melakukan perbuatan sebagai bendahara, masih menandatangani keuangan yayasan, masih mengeluarkan uang yayasan dan sebagainya. Nah, terus kami sudah coba juga untuk memberikan secara persuasif, masih mengingatkan, terus bersurat mengingatkan sampai somasi, tapi sepertinya mereka mengabaikan daripada aturan tersebut. Kenapa demikian? Ternyata terjadinya sebuah dualisme pembelajaran ini karena adanya backing, kalau saya lihat, saya juga ini sebuah backing dari oknum dari LLDP 4. Ini ada di tempat ini karena apa? Karena waktu saya datang ke sana seharusnya kami itu harusnya diarahkan untuk dilakukan namanya bantuan pengawasan, pembinaan dan pengendalian. Karena saya sudah berikan surat pemberhentian rektor maupun surat pemberhentian ketua yayasan. Namun yang terjadi malah saya disuruh islah dengan ancaman. Ini yang menjadi satu concern, dan
ternyata benar ya, waktu kemarin setelah berita kemarin ini beberapa berita naik ya di media, LLDT 4 datang ke sini. Kira-kira tanggal berapa tuh? 15 atau tanggal 14 ya? 14 kalau nggak salah datang ke sini melakukan kunjungan. Kenapa dia menyampaikan? Karena kan saya menunggu perintah selanjutnya dari Pak Lukman ya, dari kelembagaan, bahwa akan ada PJS sementara yang nanti akan membantu kita, namanya Pak Samsuri, Ketua LLDT 4, yang akan membantu merapikan persoalan yang di sini. Nah, tapi sebenarnya yang saya mau tekankan adalah begini, tidak mungkin terjadi sebuah konflik kalau seandainya sikap pemerintah itu sesuai dengan azas. Karena konflik ini terjadi, kenapa kampus Universitas Ternate ini bisa pindah bukan pada tempatnya itu? Karena isu yang digunakan adalah pangkalan data. Pangkalan data ini digunakan oleh oknum rektor yang sudah tidak lagi menjabat rektor. Dia bilang bahwa nama saya masih tercatat di sana dan kami itu didukung oleh Dikti. Bahkan surat hari ini pun mereka keluarkan pun isunya juga sama, bahwa yang mereka goreng itu adalah terkait dengan penyelenggaraan di sini, katanya diusir oleh ahli waris, padahal tidak ada, tidak dibenarkan karena tidak ada kekuatan hukum, pengadilan tidak bisa serta-merta. Satu itu. Kedua, urgensinya tidak ada, kecuali kalau gedungnya kebakaran, terus ada penetapan pengadilan untuk kampusnya disegel, itu baru bisa dipindahkan karena satu yang urgensi ya. Tapi ini tidak ada alasan yang tepat. Yang kedua, saya lihat di surat itu mereka mengatakan bahwa itu difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Tangerang. Ini menarik juga nih. Ya, ini jadi terseret-seret nih pemerintah Kabupaten Tangerang kalau itu memfasilitasi. Karena dalam zona apa itu, gitu kan? Kita ini jelas-jelas peraturan pemerintah ini tidak boleh menyelenggarakan perkuliahan di luar daripada gedung utama kalau kampusnya tidak unggul, gitu ya. Jadi itu yang terjadi. Nah, saya juga menghimbau kepada Mas Menteri ya, Pak Nadiem Makarim, untuk kembali lagi meninjau kinerjanya daripada dirjen ini, ya. Tiba-tiba di saat saya meminta pangkalan data itu untuk diserahkan ke kami, terus tiba-tiba besokannya nggak lama langsung keluar itu surat sanksi administrasi itu, sehingga dasar sanksi administrasi itu tidak bisa kami peroleh. Tapi namanya si rektor yang sudah diberhentikan masih nyangkut di situ, dan itu digunakan menjadi isu untuk mereka memindahkan, mengancam dosen, mengintimidasi mahasiswa, dosen dan sebagainya. Apalagi yang KIP ya, kalau dia misalnya mau kuliah di sini, ya mereka dianggap di sini nggak ada dosennya, terus di sini tidak ada pembelajaran, sehingga katanya kalau ke sini ya kamu diberhentikan aja, KIP-nya nanti dicabut karena yang tanda tangan KIP si rektor yang sudah diberhentikan. Nah ini kan yang menjadi persoalan. Harusnya Wasdalbin itu, pengawas dan pengendalian pembinaan itu dari LLDT 4 itu mengetahui persis legalitas daripada si rektor yang sebenarnya cacat yuridis ini, ya, karena berarti acuan daripada dasar hukumnya yayasan yang digunakan itu yayasan yang sudah berakhir masa jabatannya, tapi difasilitasi untuk dilaksanakan pelantikan rektor. Ini kan berarti kan ada kelalaian ya. Saya lihat dari kelalaian dalam pengawasannya juga. Jadi artinya tidak sepenuhnya kami sebagai badan penyelenggara, justru kami ini memberitahukan kebenaran di dalam hal ini untuk mengungkapkannya, tapi justru kami merasa kami digembosi. Itu aja saya rasa, Pak. Terima kasih buat semua kasih. Jadi ini saya di sini sebagai dosen ya, dosen Fakultas Ekonomi jurusan akuntansi. Kenapa saya di sini untuk buka suara? Karena pada saat yang lalu ketika tidak ada terjadi permasalahan ini, sebenarnya kalau kasus ini awalnya saya tidak mengerti. Dan pada saat itu ketika belum permasalahan ini, yang saya ketemu Pak Pembina, Pak Iwan Tiki waktu itu. Ketika saya mau pulang ke rumah, pulang kerja biasa situ. Jadi saya mau ke parkiran mobil, terus wajar lah namanya, ini kan karena saya kan teman-teman gini nyapa saya. Nyapa saya, betul pada saat itu di depan itu security yang perlu ke rektor yang lama ya, rektor sana. Jadi mereka melihat saya ngobrol sama Pak Iwan. Jadi besoknya tiba-tiba rektor lama Pak Arifin ini masuk ke ruangan saya tanpa mengucapkan salam, assalamualaikum ataupun selamat sore, langsung dobrak pintu saya, langsung ngomong saya macam-macam. Dibilang saya ada inilah ada hubungan apa sama Pak Iwan, bisa ngobrol mengenai apa tentang kampus ini. Ya mungkin pikiran saya pada saat itu mungkin pikirnya Pak Arifin ini saya mau
kudeta lah istilah kasarnya ya, kudeta dia sebagai rektor. Padahal saya kan artinya kan nggak ngerti masalah mereka sebenarnya apa kan, nggak, karena prinsip saya itu kan saya datang sini ngajar ya habis ngajar udah pulang, nah itu aja. Jadi kalau ada penelitian kan gitu. Nah cuma dia ngomong gitu macam-macam, jadi saya merasa apa namanya, kayak merasa terasingkan pada saat itu. Nah itu saya itu ngobrol sama Pak Ando ya, Pak Ando waktu itu saya telepon, kok gimana, kok bisa begini, saya di ini. Oh udah tunggu aja dulu, dia bilang gitu. Nah, akhirnya saya tanya Pak Arifin pada saat itu, Pak kok emang masalahnya apa sih, kenapa saya kenapa saya di pintu saya didobrak kok masuk seperti itu, saya bilang. Ada cerita macam-macam, saya nggak ngerti masalah aslinya gimana. Pada saat itu dia bilang, abang lihat itu ditempel di dinding itu kan nggak ada izinnya, dia bilang gitu. Saya kan pada saat itu ya udahlah, saya bilang, aduh nggak ngerti, pas saya masalah begitu ya masalah kalian, tapi kan nggak ada urusan ke saya bilang. Nah terus dia bilang, abang jangan macam-macam di sini, tembok aja kalau bisa ngomong. Saya nggak ngerti maksud bapak apa, saya bilang begitu saat itu kan. Nah, harusnya kan dia konfirmasi dulu dong, kan namanya seorang ini kan, kita kan sama-sama orang akademisi, apalagi dia kan atas saya, ya harusnya ajak bicara empat mata kan gitu, atau ruangan dia kan. Kalau caranya kan nggak asik begitu Pak. Kita kan orang akademisi, masa kita kan bukan apa namanya, kita kan di sini sebagai dosen, sebagai pengajar, jangan dong dianggap seperti itu. Akhirnya nggak lama kemudian saya dipanggil sama Pak Prodi waktu itu yang merangkap sebagai keuangan ya. Nah jadi saya dipanggil dan saya dikasih ini jadwal untuk semester sampai sekarang. Jadi saya merasa terintimidasi kan. Nah jadi itu artinya saya datang ke sini juga pada saat itu merasa terasingkan. Akhirnya nggak lama kemudian begini Mbak, akhirnya saya ketahuan, dan itu masalah dari Pak Firmino bahwa ada ininya apa namanya, ada kecurangan yang telah dilakukan oleh rektor, ya udah, yaitu korupsi ya, korupsi setelah dilakukan audit dari tim audit. Nah itu jadi situ mulai ini. Jadi permasalahan saya sebenarnya sama yang rektor lama itu. Terus yang kedua seperti ini, jadi semua mahasiswa memang setelah itu, karena saya masuk ke kampus karena ada permasalahan ini, tiba-tiba saya pernah ke kampus itu nggak ada mahasiswa sama sekali Pak. Ternyata setelah saya cek, ternyata mahasiswa itu udah digiring sana semua. Memang saya pernah di WA dari bagian apa namanya HRD sini, dia mengatakan bahwa lagi ada perbaikan gedung. Makanya saya penasaran, saya datang ke sini, ternyata nggak ada yang diperbaiki. Memang ternyata ada permasalahan internal, saya nggak ngerti antara rektor lama sama kita ya, sama sekarang ini. Terus saya lihat nggak ada mahasiswa juga, nggak ada lagi di sini. Nah itu saya jadi muncul memang arahnya ke negatif juga, kok bisa begini tiba-tiba. Dan saya kenapa tidak diberitahu, saya kan sebagai dosen di sini, SK saya kan sebagai SK dosen juga dari Pramita, kenapa sepihak ininya, kok saya nggak kasih apa namanya, nggak dikasih jadwal gitu loh. Nah itu Pak, saya kepengen sebagai dosen inilah mohon kepada semua mahasiswa yang berada di sana di kampus Citra, tolong berpikir jernih lah, berpikir dewasa gitu loh. Nah kalau bisa Anda itu beranjak daftar dari mana, Anda itu berangkat dari mana, kembalilah ke sini, ke kampus kita ini. Mari kita perbaikin kampus ini menjadi kampus yang baik lagi, seperti dulu lagi ya. Karena ini jujur aja, dan untuk Dikti juga, portal Dikti yang diakui kan rektor kita sekarang kan Pak Dr. Halim. Ya udah, nanti kalian juga pasti, saya di sini juga memikirkan masa depan kalian juga sebagai mahasiswa saya tentunya kan. Artinya apa? Artinya nanti kalau kalian lulus kan tentunya kalian akan cari kerja. Ada yang mau ke pegawai negeri lah, ada yang mau coba ke apa namanya swasta. Tentu kan kita dicek itu kan ininya apa namanya ijazah kalian. Kalau kalian mau ijazah kalian kalau di ini ditandatangani rektor yang tidak memiliki apa namanya izin dari di Kopertis. Itu aja. Saya sih pengen bantu mahasiswa aja lah, bukan kita mau pengen, saya tidak mau menjelekin apa namanya yang di sana atau yang di sini. Saya pengennya untuk masa depan mahasiswa aja gitu loh ya. Karena saya juga punya anak. Bagaimana kalau suatu saat anak saya kan pasti akan kuliah, nanti juga berlaku seperti itu. Saya nggak mau seperti itu. Karena saya di sini sebagai dosen, sebagai bagaimana supaya berikan ilmu kepada anak mahasiswa, anak didik saya, ya kan. Jangan sampai apa ilmu yang kita kasih itu suatu saat ketika dia mau melamar kerja, dia terhambat bukan karena keilmuan dia, tapi karena hanya apa namanya legalisasi ijazah kalian. Nah itu aja yang kita inginkan sebagai dosen Fakultas Ekonomi, terutama jurusan akuntansi ya. Saya senang banget kalau kalian tuh kita berangkat dari sini lah. Karena kalian daftar di sini, masa kuliah kalian di Ruko, masa mau sih diperlakukan seperti itu. Nah itu aja. Oke, itulah keinginan saya sebagai dosen Fakultas Ekonomi, Prodi Akuntansi ya. Tentunya makasih. Jadi begini, ini kan kita dalam lingkungan
lingkungan akademisi ya, harusnya mereka paham memindahkan perusahaan orang tidak pada tempatnya, tidak memiliki izin, terus seperangkat dia pindahin dalam pengaruh dengan isu dibangun, dia gunakan nama Universitas Pramita Indonesia yang dimana kami adalah pemilik yang sah ya daripada penyelenggaraan Universitas Pramita Indonesia yang terregister AHU dan terdaftar di Kemenkumham, yang aktenya itu dari pendirian awal sampai sekarang itu punya keturunan saling terkait, sementara mereka di luar daripada itu ya. Dan ini kan sesungguhnya kalau mereka merasa ini benar, mereka tidak keluar. Mereka di sini dong kalau benar. Kenapa mereka harus keluar? Satu ya, ini kan kita kaum ilmiah ya. Ya, maksudnya di lingkungan kaum ilmiah itu orang-orang yang berpendidikan, yang punya wawasan. Apalagi dosen-dosen. Masa sih nggak paham? Ya, mindahin penyelenggaraan. Hak bukan pada haknya, bukan pada tempatnya. Semua yang menyelenggarakan di sana tanpa izin di luar tempat perkuliahan kampus utama itu adalah perbuatan yang ilegal. Maka semua pembelajaran, nilai dan sebagainya itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Siapa yang mau bertanggung jawab? Kalau saya sebagai penanggung izin penyelenggaranya saja, kita tidak mengetahui. Kan terbukti. Akhirnya semenjak terjadi konflik ini ada mahasiswa-mahasiswa yang jadi korban. Apa korbannya? Ternyata mahasiswa dari pertama kali dia masuk sampai sekarang dia membayar kepada oknum yang bernama Teni Setiawan, Wakil Rektor 3. Yang dimana Wakil Rektor 3 ini ya adalah juga salah satu ketua yayasan di tempatnya rektor yang sudah diberhentikan ini. Dia itu yang mengumpulkan pundi-pundi ini gitu ya. Ya. Saya saja sebagai yang pemilik izin penyelenggara saja tidak pernah berani menerima uang pendaftaran mahasiswa secara langsung ke rekening pribadi kita. Karena ini kan lembaga, ini yayasan. Ya. Dan karena bukti-bukti ini hadir di permukaan, datang ke kami, bukan kami cari-cari, tapi mereka datang ke saya, datang ke kampus ini, mereka merasa bahwa, Pak, kok kami kuliahnya jadi di ruko? Gitu kan? Selama ini kamu di mana kuliahnya? Online. Terus bagaimana? Terus orang tuanya bilang seperti ngajar TK aja Pak sebenarnya. Nah, artinya ini kan tidak sesuai. Nah, hal inilah kenapa indikasi saya melihat adanya fraud di dalam rekening yang yayasan ini, di mana rektor ini bisa mengakses, mengendalikan keuangannya yayasan yang bukan dalam kewenangan dia. Masa karyawan bisa mengakses kewenangan pemilik? Ini aja sudah keliru kan? Itu sebabnya ketua yayasannya saya berhentikan karena dia melakukan perbuatan apa? Menyalahgunakan jabatan. Kalau dia tidak mampu mengelola, dia mundur, bukan menyerahkan kepada rektor pengelolaan keuangan yayasan. Ya. Nah, rektornya juga harusnya sadar diri dong. Dia kan S2-nya di sini. S2-nya di sini. Ya, saya tanya sama rektor sebelumnya ya kan, banyak yang diragukan. Ya. Satu, dan kedua, ayah saya, bapak kami, itu umur 70 tahun ngambil sekolah lagi doktor untuk menjadi rektor pertama kali di Universitas Pramita Indonesia ini. Ini S2 mau jadi rektor di sini. Kita punya S2 ada 2 di sini, ada manajemen, ada ilmu pemerintahan. Ya. Nggak bisa dong jeruk makan jeruk. Masa S2 ngajar S2, S2 nguji S2 semau-maunya dia. Ini kan bukan taman anak-anak, Pak. Ya, kampus kami ini bukan taman anak-anak. Anda bikin aja di luar sana dengan nama yang lain, silakan. Ya, tapi jangan merusak sistem yang ada di sini. Oleh sebab itu saya akan menghimbau kepada pemerintah tadi. Turunlah ke lapangan, lihat situasi yang sebenarnya. Agar sanksi yang diberikan itu harusnya tepat sasaran, Pak. Kami ini harusnya dibantu di saat kami menegakkan adanya gratifikasi, adanya dugaan tindak pidana penggelapan dan sebagainya. Kami harusnya dibantu, di backup oleh Divisi 4 khususnya ya kan, untuk kami bisa mengendalikan situasi ini. Ya, bukannya malah kaminya yang disuruh islah dengan ancaman kalau nggak islah nanti dicabut izinnya. Padahal yang menciptakan terjadinya adanya dualisme itu ya karena fasilitas mereka yang diberikan kepada oknum yang sudah diberhentikan ini. Inilah yang kami harapkan. Semoga ini menjadi satu studi kasus ya untuk dipelajari buat semuanya. Saya harap kebenaran ini
ya mungkin nanti ke depan akan lebih banyak lagi terungkap dan terbuka ya. Terima kasih atas atensinya. Kami sebagai rektor di sini dan juga profesinya sebagai advokat ya, bila ada mahasiswa-mahasiswa lain yang datang dan saya memberikan pencerahan, tergantung pada mahasiswa kembali bagaimana dia mau bertindak dengan sesuai undang-undang, apakah undang-undang itu bisa dijalankan sesuai dengan bukti-bukti yang ada. Tetap kami selalu memberikan arahan kepada yang membutuhkan profesi saya ya, dan saya siap untuk melakukan pendampingan baik di kepolisian, di keberadaannya, baik di kejaksaan maupun di pengadilan ya. Nah, saya hanya menghimbau para yang ada di Citaraya, janganlah memanggil orang berpikir dirinya sendiri. Akhirnya orang akan tergores dalam pikirannya dan akhirnya mereka itu menjadi pemikirannya menjadi tertekan ya. Tertekan itu adalah suatu perbuatan yang membuat intimidasi ya. Nah, saya hanya mengimbau agar para ilmuwan yang di Citaraya janganlah melakukan hal-hal intervensi maupun melakukan sesuatu mengintegrasi terhadap mahasiswa, karena mahasiswa itu butuh pembelajaran, bukan dipanggil, diintegrasi maupun seperti kayak dia perbuatan yang jahat. Itu tidak perlu, karena mahasiswa itu perlu masukan-masukan ilmu yang benar, bukan memanggil dan menekan sehingga para mahasiswa ini pemikirannya tergoncang. Dan saya menghimbau semuanya, baik dosennya maupun keberadaan yang di sana, jangan melakukan hal-hal yang di luar ya keinginan menguntungkan diri sendiri, agar itu berlanjut kejahatan. Kejahatan itu berlanjut akan ujungnya fatal akan perbuatan itu. Kita sudah melakukan suatu laporan dan juga akan diproses selanjutnya. Dan saya ingatkan bagi para pemimpin yang ada di Citaraya, berbuatlah yang baik dan tidak melakukan tindakan diri sendiri dan membahayakan bagi mahasiswa. Itu yang saya ingatkan, supaya ini ke depannya mahasiswa dapat berpikir dengan belajar yang baik. Seperti itu yang saya katakan ya. Terima kasih. Oke.